Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 5. Pembahasannya pengertian, ukuran tendensi pusat, macam-macam ukuran tendensi pusat, ukuran tendensi pusat data tunggal. A. Pengertian ukuran tendensi pusat. Ukuran tendensi pusat atau kita sebut sebagai ukuran pemusatan data adalah suatu bilangan yang dapat merepresentasikan atau mewakili suatu kelompok. Ismail 2018. Atau menurut Winarsunu, ukuran tendensi pusat adalah suatu bilangan yang menunjukkan tendensi atau kecenderungan memusatnya bilangan-bilangan dalam suatu distribusi. Ukuran tendensi itu banyak yang menyebutkan itu sama halnya dengan pemusatan data. Berdasarkan dua pendapat tersebut, ukuran tendensi pusat atau pemusatan data dapat diartikan sebagai suatu bilangan yang mewakili tendensi atau kecenderungan. Jadi bilangan-bilangan itu mempunyai kecenderungan memusatnya bilangan-bilangan dalam suatu distribusi tertentu. Jadi suatu data yang diambil dari lapangan itu akan mempunyai kecenderungan memusat. Lah, kecenderungan memusat tersebut kita sebut sebagai ukuran tendensi pusat. B. Macam-macam ukuran tendensi pusat. Ukuran tendensi pusat terdiri dari yang pertama adalah rata atau mean, kemudian yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Mean itu rata, kemudian median itu adalah titik tengah, kemudian modus itu nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Itu macam-macam dari ukuran tendensi pusat atau pemusatan data. Yang pertama adalah mean. Mean adalah rata atau rata yang disimbolkan dengan X bar. Ini adalah notasi dari mean, yaitu X kecil kemudian semacam ada coretan di atasnya. Itu kita anggap sebagai atau kita baca X bar. Adalah angka yang diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai dengan banyaknya data. Mean dinotasikan atau dirumuskan sebagai X bar sama dengan cara membacanya yaitu sigma xi per n, dengan keterangan X bar adalah mean, kemudian sigma xi adalah jumlah nilai. Ingat, sigma itu adalah notasi dari jumlah atau penjumlahan dari nilai xi, kemudian n adalah banyaknya data. Untuk menentukan ukuran tendensi pusat itu ada dua macam, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Begitupun juga dengan mean. Maka mean atau rata terdapat dua macam, yaitu mean data tunggal dan mean data berkelompok. Di sini saya akan membahas untuk yang data tunggal terlebih dahulu. Contoh untuk mean data tunggal. Contoh 1. Hitunglah mean atau rata data tunggal berikut. Misalnya data mentahnya seperti ini, ada 70, 67 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari mean atau ratanya, sebagaimana kita ketahui, rata-rata itu adalah dengan menjumlahkan semuanya ini atau mengikuti rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma xi, yang diartikan sebagai penjumlahan dari masing-masing nilai ini, 70 tambah 67 tambah 72 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan n, yaitu banyaknya data. Banyaknya data di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dibagi 8. Sehingga kalau dijumlahkan yaitu 579 dibagi 8 sama dengan 72,37. Saya kira ini tidak terlalu sulit karena di jenjang sekolah menengah atau SMP sudah dijelaskan. Kita tinggal mereview kembali.
Selanjutnya untuk memudahkan, misalnya contoh 2 masih tentang mencari atau menghitung min atau rata data tunggal dengan contoh yang berbeda. Misalnya di sini ada data tinggi badan misalnya ya, kemudian ada frekuensinya. Kalau tadi hanya data tunggal munculnya satu kali pada contoh 1, sekarang masing-masing data itu ada yang muncul 2 kali. Kemudian ada yang muncul 1 kali. Maka caranya sama, tinggal kita mengalihkan antara nilai tinggi badan ini dengan frekuensinya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma. F itu adalah frekuensi masing-masing nilai ya. Kemudian X-nya adalah nilainya, tinggi badannya ini. Sehingga 152 kalikan 1, 155 kalikan 1, 152 kalikan 2 karena muncul 2 kali ya, dan seterusnya juga sama. Kemudian jumlah datanya di sini adalah ada 10, maka dibagi 10, sehingga nanti ketemu hasilnya 1612 dibagi 10, sehingga rata-rata dari tinggi badan ini adalah 161,2 cm. Jadi ini masih data tunggal, meskipun sudah dibuat dalam bentuk distribusi tabel, karena masih bukan berbentuk interval. Setelah min, yang kedua yaitu ada median. Median data tunggal. Median dinotasikan atau disimbolkan sebagai M dengan indeks E, atau kita boleh membacanya ME. Adalah nilai tengah dari sekelompok data yang membagi setengah dari data terkecil dan terbesarnya. Jadi ada sekelompok data, kemudian kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian nilai tengahnya itu adalah median. Rumus median untuk data tunggal terbagi menjadi 2, yaitu data ganjil dan data genap. Jadi maksudnya data ganjil dan data genap itu jumlahnya ada yang ganjil, kemudian jumlahnya ada yang genap. Untuk rumusnya, median itu ME sama dengan X, kemudian dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 2. Dengan keterangan ME adalah median, X data ke I, kemudian N banyaknya data. Sedangkan untuk median data genap itu ada tambahan rumus yaitu XN per 2 plus X dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2 dengan keterangan yang sama. Jadi ini adalah kedua rumus median untuk masing-masing data yang berjumlah ganjil dan data yang berjumlah genap. Untuk mempermudah contohnya yaitu untuk median data ganjil, misalnya di sini contoh 3A, hitunglah median dari data ini. Jumlahnya ada 5, kemudian berarti ini kita hitung ganjil, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita urutkan terlebih dahulu. 2, 3, 5, 7, 8. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan saja rumusnya ME sama dengan X dalam kurung N. N itu berarti banyaknya data yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 1 dibagi 2. Berarti X 6 per 2 berarti X sama dengan 3. Maksudnya apa X3 ini? Berarti ini adalah data ketiga. Berarti mediannya adalah data ketiga. Maksudnya X3 itu adalah data ketiga. Data ketiga berapa? Yaitu 5. Ingat, data ketiga setelah diurutkan. Sehingga kalau kita lihat sepintas, dari 5 data ini memang nilai tengahnya adalah 5. Ini untuk contoh kasus 3A, yaitu dengan jumlah data yang ganjil. Sedangkan untuk data dengan jumlah yang genap, maka kita bisa memperhatikan contoh 3B, di mana datanya cuma ada 4, yaitu 3, 7, 6, 2. Penyelesaiannya sama.
kita dapat mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga kita urutkan 2, 3, 6, dan 7. Setelah itu kita masukkan saja rumusnya ME sama dengan X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1. Kemudian ME sama dengan X 4 per 2, N-nya cuma ada 4, yaitu jumlah datanya, dibagi 2 ditambah X 4 per 2 ditambah 1. Sehingga ketemu yaitu X2 ditambah X3. X2 di sini berarti data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Sehingga X2 ditambah X3 yaitu 3 ditambah 6. Data keduanya adalah 3, data ketiganya adalah 6. Sehingga 3 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Berarti mediannya adalah 4,5. Atau secara sederhana, kalau data genap, maka kita bisa menentukan dua angka yang ada di tengah-tengah, yaitu 3 dan 6, kemudian dijumlahkan 3 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Itu untuk median. Sekali lagi, ini adalah data tunggal. Selanjutnya adalah ukuran tendensi pusat yang ketiga, yaitu adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus adalah kita simbolkan dengan M0 atau M0 ini ya. Notasi dari modus misalnya adalah nilai yang sering muncul dari sekelompok data. Maksudnya frekuensi tertinggi. Modus dengan data tunggal dapat secara mudah dengan menghitung data yang paling banyak muncul. Data yang paling banyak muncul itu bisa dilihat dari frekuensinya. Contoh 4 misalnya. Misalkan terdapat data tunggal sebagai berikut. Nah, ini data belum kita urutkan, maka data ini kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutkan data ini sehingga menjadi 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 7, 9. Atau ini kebalik, ini 7-nya di sini ya. Sehingga di sini kita bisa dengan mudah melihat frekuensi yang paling banyak muncul yaitu adalah 5. Yaitu muncul sebanyak 3 kali. Sehingga dengan mudah kita mengatakan bahwa modus dari data ini atau pada contoh 4 ini yaitu 5 karena muncul sebanyak 3 kali. Sedangkan data yang lainnya yaitu hanya muncul 2 kali dan ada yang muncul 1 kali. Jadi yang paling banyak muncul adalah 5. Sehingga modusnya adalah 5. Jadi mudah sekali untuk menentukan modus data tunggal. Itu untuk ketiga macam dari ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi pusat. Sekarang bagaimana cara mencari nilai mean, median, dan modus dengan Excel? Maka kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada dalam fasilitas Excel. Tentu saja kita coba menginput data, misalnya kita menginput data tinggi badan misalnya ya. Di sini sudah saya siapkan. Langkah yang pertama tentu saja adalah menginput datanya ke dalam Excel. Misalnya di sini anggap saja ini ada 10 data mahasiswa dengan tinggi badan sebagai berikut. Kita menginput secara manual ya. Jadi saya kira tidak terlalu susah untuk menginput di Microsoft Excel seperti ini. Isikan saja datanya. Kemudian kita bisa menuliskan rumus dari masing-masing ini. Kita buat kolom mean, median, dan modus. Setelah itu baru klik di sebelahnya untuk hasil perhitungan mean, median, dan modusnya dengan menggunakan rumus yang pertama. Untuk mean menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kita blok dari yang akan kita hitung nilainya. Dalam hal ini berarti C2 yaitu 163 sampai dengan C11. Sehingga tutup kurung mengikuti formula di Excel,
kemudian di enter, sehingga ketemu 162,9. Sedangkan untuk mediannya bisa kita tuliskan rumus Excelnya, yaitu sama dengan median C2 hingga C11. Jadi yang berbeda hanya depannya saja. Kalau tadi average untuk min, kemudian kalau median kita tuliskan median, kemudian kita enter saja. Untuk modus kita bisa menuliskan yaitu mode dot mult ya. Kemudian tinggal kita tuliskan C2 hingga C11. Kemudian tinggal di enter. Nah, di sini yang paling banyak muncul modusnya adalah 164, yaitu ada 1, 2, 3. Sedangkan yang lainnya hanya muncul 2 kali, yaitu 162 dan seterusnya. Jadi begitu cara untuk mencari ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi pusat dengan menggunakan Microsoft Excel. Catatan, ingat rumus untuk C2 hingga C11 itu bergantung pada kolom dan barisnya. Dalam hal ini konteksnya adalah C2 yang akan dihitung hingga C11. Jika kalian mencoba untuk menuliskan misalnya kolom dan barisnya berbeda, maka sesuaikan saja dengan nilainya saja. Setelah menggunakan Microsoft Excel, kita akan mencoba menggunakan program IBM SPSS. Yang pertama, kita akan menginput datanya dalam variabel view. Tinggal kita setting seperti ini. Kemudian input datanya, data dari tinggi badan. Kemudian selanjutnya tinggal nanti kita menggunakan analyze descriptive statistic frequency. Kita coba ya. Di sini nanti tinggal kita centang ada mean, median, mode dan sum. Mode ini adalah modus, kemudian sumnya ini adalah jumlah. Kita coba menggunakan IBM SPSS. Di sini sudah saya siapkan. Jadi tinggal kita isi saja. Yang pertama menginput variabel view, kita ketikkan saja di sini tinggi badan. Tidak boleh pakai spasi, pakai underscore saja ya. Kemudian tipenya numerik, defaultnya ya. Weight-nya 8, desimalnya terserah, disamakan saja kalau mau mencoba. Kemudian scale-nya adalah measure-nya adalah scale. Kalau sudah disetting seperti ini, maka kemudian masuk ke dalam data view, sehingga akan muncul tinggi badannya. Sedangkan untuk 163-nya ini baru kita input. Misalnya 163. Ini misalnya 165. Namun berdasarkan data di sini adalah 167. Sehingga seterusnya kita input. Kalau sudah diinput, maka langsung saja untuk mencari ukuran pemusatan data atau dalam bahasa SPSS itu adalah central tendency, maka klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian frequencies. Setelah itu muncul kotak dialog seperti ini, maka tinggal kita klik tinggi badan, kemudian kita masukkan ke dalam variabelnya. Setelah itu klik statistik. Nah, di sini nanti akan muncul yaitu di kotak di sini yang kita perlukan karena ukuran pemusatan data yaitu central tendency. Tinggal kita centang saja min-nya, kita hitung, median, modusnya, mode ini modus, sumnya ini adalah jumlahnya. Nanti kebalikan dari central tendency adalah dispersion di bab-bab selanjutnya. Cukup ini saja yang perlu kita centang, kemudian continue, setelah itu di oke saja. Sehingga nanti muncul di sini yaitu min-nya adalah 162,9, kemudian mediannya adalah 163,5, kemudian modusnya adalah 164. Kemudian penjumlahannya adalah 1629. Jadi begitu cara untuk mencari ukuran tendensi pusat dengan menggunakan
program SPSS. Jadi kita sudah mempraktekkan atau menghitung menggunakan yang pertama yaitu adalah dengan Microsoft Excel, yang kedua adalah dengan menggunakan SPSS. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.